Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu meskipun dalam kondisi online ya, karena Bapak sedang kurang sehat dan jauh dari Bandung ya. Kebetulan kemarin pas berkunjung ke kampung ternyata qadarullah dikasih sakit ya. Jadi belum bisa kembali ke Bandung dan mengajar secara tatap muka di kelas kalian. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap belajar ya. Selama masih bisa dihubungkan lewat online, maka tetap akan kita jalankan supaya kita tetap bisa belajar ya. Dan kita akan menghabiskan materi kita ini sebagai persiapan untuk PTS nanti. Di PTS itu materinya adalah tentang dinamika partikel ya, berarti dari hukum Newton. Kemudian nanti ada gaya-gayanya, ada gaya eksternal, gaya berat, gaya normal, terus sampai nanti ke gaya gesek, kemudian nanti ada gaya sentripetal satu lagi yang akan kita bahas. Pada gaya gesek ini kemarin sudah kita bahas ya sedikit, Bapak review sedikit mengenai gaya gesek, di mana gaya gesek adalah gaya yang timbul atau yang muncul akibat benda bersentuhan dengan permukaan yang kasar atau benda bertumpu pada permukaan yang kasar. Syaratnya itu ya. Kemudian gaya gesek ada dua macam. Yang pertama ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek yang kinetis. Di mana gaya gesek statis itu kondisinya ada dua. Yang pertama kalau misalkan bendanya itu tidak berkutik, diam tidak berkutik. Nah, ketika bendanya diam tidak berkutik, maka gaya gesek statisnya itu sama dengan gaya pendorongnya, atau gaya gesek statisnya sama dengan gaya eksternal pendorongnya. Sedangkan kalau bendanya tepat akan bergerak, ada kondisi lain yaitu ketika bendanya tepat akan bergerak. Kondisi ini berarti bendanya itu sebenarnya masih dalam kondisi diam, tetapi sedikit lagi dia akan bergerak. Nah, ketika bendanya tepat akan bergerak, maka gaya gesek statis yang bekerja adalah gaya gesek statis yang maksimum. Di mana untuk mencari gaya gesek statis yang maksimum adalah koefisien gesek statisnya dikalikan dengan gaya normalnya. Berarti bisa kita lihat di sini bahwa gaya gesek itu bergantung dengan besarnya gaya normal. Maka kalau kita mau mencari gaya geseknya, harus kita cari dulu besar gaya normalnya berapa. Nanti balik lagi berarti ke materi tentang gaya normal. Nanti gaya normal dipengaruhi oleh apa saja. Nanti kalian bisa lihat di materi yang gaya normal ya. Kemudian arah gaya gesek selalu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak dari bendanya. Contohnya di sini kalau misalkan saya tarik sebuah balok berwarna biru ini ke arah kanan dengan gaya sebesar F, maka cenderungnya atau balok ini akan cenderung bergerak ke arah kanan. Sehingga gaya gesek itu arahnya melawan dari arah cenderungan arah gerak tadi. Kalau dia cenderung bergerak ke arah kanan, maka gaya gesek arahnya pasti ke kiri. Jadi kalau cenderungnya gerak ke kanan, maka gaya gesek melawannya berarti ke kiri. Kalau cenderungnya bergerak ke kiri, berarti nanti gaya geseknya akan melawannya itu bergerak ke kanan. Nah, gaya gesek itu digambarkan selalu menempel pada bagian yang bersentuhan atau bagian yang menumpu dari bendanya. Di sini benda bertumpu atau berada di atas dari lantai yang kasar, maka gaya gesek itu digambarkan menempel antara benda dengan lantainya di sini dan arahnya melawan dari arah kecenderungan arah geraknya. Nah, gimana kalau misalkan bendanya bertumpu pada benda yang lain? Misalkan saya punya sebuah gelas gitu ya bertumpu di atas buku. Ya, bukunya ternyata berada di atas meja misalkan.
Ini meja. Maka kalau saya tarik saya tarik gelasnya dengan gaya sebesar F misalkan. Maka benda tersebut atau gelas tadi cenderungnya akan bergerak ke arah kanan, sehingga gaya geseknya akan melawan dari kecenderungan gerak tadi, berarti arah gaya geseknya ke kiri, dan berarti gaya gesek yang kita gambarkan itu gelas ini bertumpu pada atas buku, maka gaya geseknya digambarkan antara gelasnya dengan bukunya, berarti di sini tuh gaya geseknya. Nah, sedangkan si buku itu ternyata bertumpu di atas meja. Kalau misalkan saya tarik gaya lagi gitu ya, maka dia akan melawan, gaya geseknya akan melawan arah kecenderungan arah geraknya, dan karena mejanya bukunya bertumpu dengan meja, maka gaya gesek selalu saya gambarkan menempel pada bagian yang bersentuhannya, itu gaya geseknya ke situ tuh. Jadi gaya gesek selalu digambarkan menempel pada bagian yang menyentuh ya. Karena gaya gesek merupakan salah satu jenis dari gaya sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang hanya bisa bekerja kalau dua benda itu saling bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan, maka tidak mungkin ada gaya sentuh. Dan salah satu gaya yang merupakan gaya sentuh adalah gaya gesek. Gaya lain yang merupakan gaya sentuh apa? Gaya normal. Kenapa gaya normal merupakan gaya sentuh? Karena mereka harus saling bertumpuk nih, harus saling menyentuh. Kalau tidak ada sentuhan, mereka tidak mungkin ada gaya normal. Kalau tidak ada gaya normal, maka tidak mungkin ada gaya gesek. Jadi ada itunya ya, ada levelnya gitu. Karena gaya gesek itu dipengaruhi oleh besarnya gaya normal. Ini kalau misalkan pada benda yang dalam kondisi diam. Gimana kalau pada benda yang dalam kondisi yang bergerak gitu ya. Misalkan saya punya balok yang sama, dikasih gaya sebesar F, ternyata dia bergerak, ditandai dengan munculnya percepatan atau A di sini, yang arahnya juga searah dengan arah gayanya. Maka bisa kita anggap bahwa bendanya itu sekarang bergerak ke kanan. Karena bendanya bergerak ke kanan, maka gaya gesek itu akan melawan dari arah gerak bendanya. Pada kasus ini berarti gaya gesek kinetis atau gaya gesek kinetis arahnya melawan dari arah geraknya, karena geraknya ke kanan berarti arah gaya geseknya ke kiri, dan gayanya selalu berada di bagian balok dan lantai tersebut saling bersentuhan, berarti ada di bawah sini. Dimana besarnya gaya gesek kinetis itu bisa kita cari dengan mengkalikan mu atau koefisien gesek kinetisnya dikali dengan gaya normalnya. Nah ini, secara mikroskopis gaya gesek itu disebabkan karena adanya kontak points atau sentuhan atau titik-titik sentuhan pada benda satu dengan benda yang lainnya. Kalau secara mikroskopis berarti kalau misalkan terjadi gaya gesek, ini terjadi karena benjolan-benjolan yang kasar tadi itu saling bertumbukan, sehingga nanti akan menyebabkan gesekan antara dua bendanya tadi. Nah, secara mikroskopis seperti ini. Kemudian di sini gambar permisalan gaya gesek statis yang berada pada kondisi di sini diam tidak berkutik ya. Tidak berkutik. Berarti di sini gaya gesek statisnya sama dengan gaya dorong yang kita berikan. Ini kalau saya saya tarik ya, bukan gaya dorong tapi gaya tarik yang saya berikan. Kalau saya tarik bendanya F, ternyata no movement atau tidak ada pergerakan atau diam tidak berkutik, maka besarnya gaya gesek statis yang saya berikan, besarnya gaya gesek statis yang bekerja antara balok dengan mejanya atau dengan lantainya itu sama besarnya dengan gaya yang saya berikan. Lalu saya tambahkan ternyata masih belum bergerak juga, maka gaya gesek statisnya itu akan sama dengan gaya tarik yang saya berikan. Kecuali kalau just before movement begins atau bendanya tepat akan bergerak. Ketika bendanya tepat akan bergerak, maka
gaya gesek statis maksimumnya akan sama dengan gaya F-nya. Berarti Fs max yang bekerja sekarang sama dengan gaya eksternal yang saya berikan. Jadi bedanya di sini ya. Di sini ada Fs biasa, gaya gesek statis biasa. Kalau tempat akan bergerak berarti gaya gesek statis maksimum. Kemarin juga sudah kita ambil contoh soalnya ya, yang ini ya. Kalau tidak salah, ini contoh soalnya jawabannya kalau nggak salah A-nya sama dengan 14 meter per sekuan kuadrat. Yang waktu itu kita pernah bahas di asrama ya, di lantai 5 itu. Nah, ternyata setelah Bapak tinjau lagi di sini banyak kesalahan dari yang kita kerjakan di asrama itu. Bapak banyak salah masukin angka, kemudian banyak salah masukin gayanya ya. Maka Bapak coba bahas ulang untuk contoh soal yang ini untuk gaya gesek ya, untuk memperbaiki kesalahan Bapak yang waktu di asrama waktu itu. Oke, kita coba kerjakan ulang contoh soalnya aja. Nah, katanya ada sebuah gaya F yang sebesarnya 100 Newton bekerja pada sebuah benda dengan bentuk sudut 53 derajat dengan arah mendatar seperti pada gambar di atas. Bila koefisien gesekannya adalah 0,2 dan massa benda adalah 5 kg, maka percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah berapa? Maka Bapak tuliskan dulu yang diketahui di soalnya. Yang pertama ada gaya F sebesar 100 Newton, kemudian sudutnya adalah 53 derajat, kemudian koefisien geseknya adalah 0,2, dan massa bendanya adalah 5 kg. Nah, sebelum yang ditanya adalah percepatannya. Nah, sebelum kita menyelesaikan soalnya atau menghitung nilai percepatannya, maka kita perlu menggambarkan dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama pasti ada gaya F eksternal, yaitu sebesar 100 Newton yang punya sudut 53 derajat. Maka gaya F ini bisa kita jabarkan menjadi gaya F pada sumbu yang horizontal, Fx arahnya ke kanan tuh ya. Dan gaya gaya F pada sumbu yang vertikal atau FY yang arahnya ke bawah. Ada Fx, ada Fy. Kemudian karena akibat adanya gaya F tadi, maka bendanya akan cenderung bergerak ke arah kanan karena Fx-nya di sini arahnya ke kanan ya. Maka bendanya akan cenderung bergerak ke arah kanan. Kemudian pasti karena ada koefisien gesek berarti lantainya ini pasti kasar. Ketika lantainya kasar, maka akan ada muncul gaya gesek. Gaya gesek arahnya kemana? Gaya gesek itu selalu melawan dari kecenderungan arah gerak bendanya. Karena bendanya cenderung bergerak ke kanan, maka gaya gesek pasti melawan, yaitu ke kiri. Dan letaknya selalu berada di bagian dari dua benda tersebut saling bersentuhan. Maka gaya geseknya ke situ. Kemudian jangan lupa ada gaya normal, karena gaya gesek selalu dipengaruhi oleh gaya normal. Dan ada pasti gaya berat. Ya. Nanti di sini berarti kita lihat bahwa ada dua macam gaya yang bekerja pada sumbu X ya, yang pertama pada sumbu mendatar, dan ada yang bekerja pada sumbu yang vertikal pada sumbu Y. Nah, kita lihat karena pergerakan benda tersebut menuju ke arah sumbu X atau ke arah mendatar, maka nilai percepatan itu hanya berada pada sumbu yang mendatar saja. Sehingga di sini percepatan yang muncul adalah percepatan pada sumbu X atau AX. Maka ketika kita kumpulkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, gitu ya, karena di sini ada pergerakan pada sumbu X, maka hukum Newton yang berlaku adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton karena di sini hanya pergerakannya atau gerakannya itu hanya bekerja pada sumbu X, maka hukum 2 Newton hanya berlaku pada total gaya di sumbu yang X sama dengan massa dikali dengan percepatan pada sumbu X.
Karena gerakannya itu hanya berada pada sumbu yang mendatar. Gitu ya. Jadi kalau gerakannya hanya pada sumbu yang mendatar, maka hukum Newtonnya hanya berlaku pada sigma F pada sumbu X-nya saja. Nah, kira-kira ada gaya apa aja tuh yang bekerja pada sumbu yang X? Gambar gayanya ada yang warna merah tuh. Kira-kira apa aja yang berada pada sumbu yang mendatar? Gaya apa saja yang berada pada sumbu mendatar dari gambar tersebut? Coba sebutkan. Gaya normal. Gimana, ulangi? Kurang jelas tadi. Ada apa aja yang di sumbu X, di sumbu mendatar? Boleh siapapun. Ya, dari gambar yang ini nih. Gaya normal. Gaya normal di sumbu X, yakin? Enggak. Gaya normal di sumbu Gaya apa? gesek. Gaya gesek yang pertama ya. Gaya gesek, arahnya kemana gaya gesek? Ke kiri ya. Sedangkan gerakan bendanya ke kanan. Berarti gaya gesek nilainya negatif ya. Selain gaya gesek, ada gaya apa lagi? Yang menyebabkan bendanya bergerak ke kanan siapa? Gaya gesek atau gaya eksternal? Gaya eksternal. Iya, gaya eksternal. Karena gaya eksternal di sini ada di dua sumbu ya. Karena dia gaya eksternal miring maksudnya. Berarti saya bisa jabarkan gaya eksternal ini pada dua sumbu. Ada Fx dan Fy. Ternyata Fx itu yang berada pada sumbu mendatar arahnya ke kanan atau searah dengan arah gerak dari bendanya. Maka Fx nilainya positif. Jadi Fx dikurangi dengan Fgas sama dengan massa dikali dengan percepatan yang kita cari pada arah sumbu yang X gitu ya. Nah, kalau kita jabarkan, maka masih ingat ya kalau Fx itu sama dengan F dikali dengan cos dari sudut. Kalau Fy sama dengan F dikali sin dari sudutnya. Jangan lupa yang ini ya. Maka Fx katanya F dikali dengan cos dari sudutnya dikurangi dengan Fges atau gaya gesek adalah mu atau koefisien gesek dikali dengan gaya normalnya M dikali dengan AX. Nah, kita belum tahu nih berapa. Dari sini F-nya sudah ada ya. F-nya sudah ada 100 Newton. Cos sudutnya juga sudah ada 53 derajat. Mu-nya juga sudah ada. Masanya juga sudah ada. Percepatan yang kita cari. Tetapi ternyata gaya normalnya belum kita dapatkan nih. Maka kita harus cari tahu dulu gaya normalnya berapa. Nah, untuk mencari gaya normal, maka kita lihat gaya normal itu bekerja pada sumbu yang vertikal nih. Gaya normal itu arahnya ke atas atau bekerja pada sumbu yang vertikal. Oleh karena itu, untuk mencari gaya normal, maka kita cari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu yang vertikal ini. Nah, kira-kira pada sumbu yang vertikal ini ada pergerakan nggak? Ada komponen percepatan arah sumbu Y-nya nggak? Kira-kira baloknya mungkin nggak bergerak ke atas atau ke bawah? Enggak. Enggak, berarti pada kasus ini gaya yang bekerja pada sumbu yang vertikal itu eh, karena tidak ada gerakan yang berlaku pada sumbu yang vertikal tadi, maka berlakunya hukum 1 Newton untuk yang gaya pada sumbu yang vertikal. Sigma Fy itu sama dengan 0. Ada apa aja tuh gaya yang bekerja pada sumbu yang vertikal selain gaya normal? Gaya berat. Gaya berat arahnya ke Bawah. bawah, berarti minus ya. Terus ada satu lagi atau gaya apa lagi tuh? Selain gaya normal, gaya berat, terus ada Gravitasi. gravitasi itu sama kayak gaya berat nantinya.
FY, betul. Siapa yang tadi bilang ya dari kejauhan? Ada FY nih, arahnya ke bawah. Tuh lihat tuh. Garis sumbu vertikal ya, kemudian arahnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia minus, berarti minus FY sama dengan 0. Karena yang mau kita cari adalah GN normal, maka W dan FY itu pindah ruas ke sebelah kanan. N sama dengan W ditambah dengan FY. W itu berarti massa dikali percepatan gravitasi ditambah dengan FY berarti F dikali sin ya. Sin theta atau sin sudut. Langsung aja kita masukin kali ya angkanya. M-nya itu adalah massa ya, massanya adalah 5 kg. Percepatan gravitasi berapa tuh? 10. 10 ya. Karena di soalnya tidak diketahui di sini ya, maka otomatis kita pakai G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian F, gaya F eksternalnya adalah 100 Newton dikali dengan sinus 53 derajat. Tetanya itu 50. 5 kali 10, 50. 100 kali sin 53. Berapa tuh? 0,8. 0,8. Berarti 50 ditambah dengan 80 ya? Sama Ya, dengan Pak. Iya, Pak. 130 Newton. Nah, udah kita dapat nih. Gaya normalnya sama dengan 130 Newton. Baru kita masukin ke dalam persamaan yang tadi kita tinggalkan. Di mana persamaan yang kita tinggalkan tadi itu adalah yang ini nih yang di bawah tuh. Yang ini ya. Kenapa? Karena kita mau cari gaya normalnya dulu. Kita tinggalin sebentar. Nah, setelah kita dapatkan gaya normalnya, baru kita masukin nanti ke dalam persamaan yang ini. Nah, baru kita langsung karena di sini udah ada gaya normalnya, mu-nya udah ada, f-nya udah ada, m-nya juga udah ada. Yang ditanya adalah AX, kayaknya langsung kita masukin aja kali ya. Saya tuliskan ulang di sini f dikali dengan cos sudutnya 53 derajat dikurangi mu dikali dengan gaya normal sama dengan massa dikali dengan percepatan di sumbu X. F-nya adalah 100 Newton ya. Cos 53 berapa tuh? 0,8. Cos. Nggak tahu, Pak. Sin 53 tadi 0,8 betul. Cos 53 sekarang. Ayo berapa? Ayo berapa cos 53? 0,6. Ya 0,6. Betul 0,6 ya. Dikurangi tadi mu-nya adalah 0,2. Gaya normalnya sudah kita cari yaitu 130 Newton sama dengan massanya 5 kg dan yang kita cari adalah AX-nya. Berarti di sini 60 ya dikurangi 130 kali 0,2. Berarti 2 kali 13. 26. 5 AX ya. Maka kita dapatkan 60 kurangi 26 itu 34 ya. Sama dengan 5 AX. Maka AX-nya sama dengan 34 dibagi dengan 5. Berapa tuh? 0,4 bagi 5 ya, 6,8 ya meter per sekon kuadrat. Maka jawaban yang benar atau ralat dari jawaban yang contoh soal yang ini ya, yang pernah Bapak kasih di asrama itu harusnya 6,8 meter per sekon kuadrat jawabannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bapak. Oke. Kalau belum di ini ada Bapak juga kemarin sudah ngasih latihan soalnya. Bapak punten mau Iya. nge-screenshot yang tadi dulu. Oke. Sudah? Udah belum nih? Udah, Bapak. Oke.
latihan soalnya ini ya. Nanti coba kalian kerjakan dulu ya nomor 29 halaman 171. Ini kayaknya halamannya bukan 171, sebentar Bapak cek dulu. Halamannya halaman berapa? Nomor 29. Oh iya benar benar. Benar halaman 171. Kalau nggak salah latihan ini juga udah dibahas ya. Maka Bapak skip aja kali ya. Kita langsung aja ke gaya berikutnya yang mungkin muncul ketika kita menganalisis gaya-gaya atau dinamika partikel, yaitu gaya sentripetal. Waktu kita belajar tentang gerak melingkar, masih ingat nggak? Kita kan punya, kalau misalkan kita punya sebuah benda gitu ya, kemudian saya ikat dengan tali, kemudian benda ini saya putar sehingga dia bergerak pada lintasan yang melingkar ya. Maka pada setiap titik ya, pada setiap titik benda tersebut berada, dia itu sebenarnya punya komponen kecepatan yang arahnya selalu pengennya itu selalu menuju keluar dari lintasan yang melingkarnya. Kecepatannya itu selalu pengennya tuh menuju keluar dari lintasan yang melingkar. Tetapi entah gimana caranya si benda ini yang kita ikat dengan tali tadi itu selalu berada pada lintasan yang melingkar. Nah, ternyata kalau kalian masih ingat ya, yang menyebabkan benda tersebut akhirnya tetap bergerak pada lintasan yang melingkar itu karena si kecepatan ini nih, komponen kecepatan dari bendanya itu selalu berubah-ubah arahnya. Nah, kan kalian masih ingat juga bahwa yang mengubah kecepatan V atau kecepatan itu selalu kita namakan sebagai percepatan ya. Percepatan. Tetapi khususnya pada gerak melingkar, percepatan yang fungsinya hanya untuk merubah arah dari kecepatannya, yang percepatan yang fungsinya merubah, ini hanya merubah arah kecepatannya dan menyebabkan bendanya tetap berada pada lintasan yang melingkar, tetap bergerak melingkar. Nah, percepatan yang fungsinya hanya merubah arah kecepatan dan menyebabkan benda tersebut tetap bergerak melingkar, itu kalau masih ingat disebut sebagai percepatan sentripetal ya. Atau biasanya kita lambangkan dengan A kecil dalam huruf kecil sentripetal, ASP di situ. Kalau lupa silakan dibuka lagi catatannya mengenai gerak melingkar. Nah, nah, percepatan sentripetal ini kalau bekerja pada sebuah benda yang bermassa, maka akan menyebabkan yang namanya gaya sentripetal. Kenapa? Karena menurut hukum 2 Newton ya, kalau misalkan kita punya benda bermassa sedang bergerak dengan percepatan tertentu, maka ini akan harus disebabkan oleh adanya gaya. Atau F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Ya, karena di sini percepatan yang bekerja untuk menjaga supaya bendanya tetap berada pada lintasan yang melingkar atau tetap berada pada gerak melingkar, maka disebut sebagai percepatan sentripetal, maka gaya yang menyebabkan benda supaya benda tetap bergerak melingkar itu disebut sebagai gaya sentripetal atau lambangnya adalah F dikasih ada tanda SP-nya atau sentripetal gitu ya. Sehingga
Agar benda bergerak melingkar, sesuatu harus menyebabkan bendanya tetap bergerak melingkar, yaitu adanya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini bentuknya bisa macam-macam. Seperti yang kita sudah kenal, ada gaya eksternal, ada gaya normal, gaya apa lagi tuh? Gaya berat ya, gaya gesek dan lain sebagainya. Gaya sentripetal itu bisa berupa gaya-gaya tersebut. Loh, kenapa Pak bisa berupa gaya-gaya tersebut? Karena gaya sentripetal itu adalah gaya yang menyebabkan bendanya tetap bergerak melingkar, tetapi bukan gaya sentripetal lah yang bukan murni gaya sentripetal yang menyebabkan bendanya tetap bergerak melingkar. Jadi kalau ada gaya, pokoknya gaya apapun, entah itu gaya normal, entah itu gaya gesek gitu ya, yang menyebabkan bendanya tersebut akhirnya menyebabkan bendanya tetap bergerak pada lintasan yang melingkar, gitu ya. Ketika dia bergerak melingkar, maka gaya tersebut itu bisa kita nyatakan sebagai atau gaya tersebut berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Maksudnya gimana? Kita ambil contohnya di sini. Saya punya bandul gitu ya, bola. Kemudian saya ikat dengan tali. Kemudian Bart mengayunkan bola tersebut mengelilingi kepalanya dalam sebuah lingkaran. Di sini bolanya mengikuti atau diputar mengikuti lintasan yang melingkar seperti pada gambar. Nah, berarti pasti bolanya mengalami gaya sentripetal. Tetapi kira-kira gaya sentripetalnya yang menyebabkan gaya sentripetalnya itu siapa gitu ya. Kita lihat di sini bahwa bolanya dihubungkan dengan tali pada pusat yang di sini ya. Nah, kalau misalkan talinya tiba-tiba saya putus, kira-kira bolanya masih bergerak melingkar atau dia akan meluncur keluar? Meluncur keluar. Ya, bolanya akan meluncur ke luar. Berarti yang menahan supaya bola ini tetap bergerak pada lintasan yang melingkar adalah tali. Nah, kalau kita punya tali ya, terus kita gantungkan sebuah benda, ternyata ketika kita putar ini ternyata talinya itu mengencang atau menegang, maka kita punya gaya apa tuh namanya? Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali, betul. Maka di sini gaya tegangan tali lah, gaya yang warna merah ini ya, yang menyebabkan bolanya itu tidak keluar dari lintasannya. Berarti gaya tegangan tali ini berlaku sebagai gaya sentripetal pada sistem bola yang dihubungkan dengan tali ini. Berarti gaya tegangan tali itu sama dengan gaya sentripetalnya. Dalam kasusnya bola yang dihubungkan dengan tali kemudian diputar secara horizontal. Maka gaya apa yang berfungsi sebagai gaya sentripetal? Yaitu gaya tegangan tali. Contohnya misalkan kasus lain. Di sini saya punya orang yang lagi naik komedi puter. Ternyata orang tersebut masih berada di komedi putarnya tersebut. Gitu ya. Nah, kira-kira gaya apa yang menyebabkan orangnya tetap berada pada komedi putarnya atau dia tetap bergerak melingkar? Gaya apa? Gaya eksternal, gaya berat. Gaya eksternalnya yang mana? Gaya berat kan arahnya ke bawah ya? Iya, kayak gaya eksternalnya itu apa namanya yang pas itu pasti itunya muter gitu. Ke Oke, pinggir muternya. ke pinggir muternya, betul. Gaya eksternalnya itu dihasilkan oleh apa ya kira-kira? Di sini kan orangnya pegangan tangan ya? Pegangan orangnya itu tangannya itu memegang dari handle atau pegangan yang ada di sini ya. Gimana kalau misalkan orangnya ini ngelepas pegangannya ini? Ngaclong, Bapak. Ya, pasti nganclong ya. Maka gaya eksternalnya itu adalah gaya yang ada di tangannya ini. Jadi gaya Gaya tegangan. eksternalnya enggak, yang bekerja tetap gaya eksternal, tetapi yang bekerja pada tangannya ini.
Jadi gaya eksternalnya itu bekerjanya di tangannya ya. Dan arahnya selalu menuju ke pusatnya gaya eksternal. Ya, sehingga gaya sentripetal yang berada pada sistem ini atau sistem komedi puter itu adalah gaya sentripetalnya yang berlaku adalah gaya eksternal dari tangannya si orangnya tadi. Ya. Maka gaya sentripetal bisa juga berlaku atau bisa juga berupa gaya eksternal. Misalkan contoh lain, di sini ada ember yang saya isi air, kemudian saya putar secara vertikal. Ternyata ketika di puncak ember, ketika berada di puncak gitu ya, air yang berada di ember ini tidak jatuh tuh ke bawah. Nah, kira-kira gaya apa yang menyebabkan si airnya tersebut tidak jatuh ke bawah atau tetap berada pada gerak melingkar atau lintasan yang melingkar? Kira-kira gaya apa tuh? Perhatikan air dengan embernya ya. Air dan embernya saling bersentuhan nggak di dasar embernya? Iya. Iya, Pak. Ya, kalau saling bersentuhan biasanya muncul gaya apa tuh? Gesek. Selain gaya gesek? Gaya berat. Gaya berat, yakin. Gaya berat kan nggak perlu kita saling Gaya bersentuhan. itu normal. Gaya normal, betul. Jadi antara air dengan dasar embernya, di sini kondisinya air itu akan menekan dasar ember, sehingga dasar ember akan menekan balik dengan gaya normalnya. Nah, pada kasusnya air yang ada di dalam ember ini, air bisa tetap berada pada ember dan bergerak melingkar karena adanya gaya normal yang dihasilkan oleh dasar dari embernya kepada airnya. Berarti pada kasusnya di sini gaya sentripetal yang berlaku pada airnya tadi adalah gaya normal dari dasar embernya. Kalau kita tinjau sistemnya adalah air dengan embernya tadi ya. Nah, beda cerita kalau kita tinjaunya ember secara keseluruhan dengan di sini kan ternyata dihubungkan dengan tali ya. Dengan tali yang dihubungkan dengan embernya tuh. Maka di antara tali dengan di antara ember dengan talinya pasti ada gaya tegangan tali, dan ketika embernya kita putar dan tetap bergerak melingkar pada lintasan melingkar, maka gaya sentripetal yang berlaku pada sistem tali dengan ember itu merupakan gaya tegangan talinya. Jadi gaya sentripetal yang berlaku kalau sistemnya cuman ember sama tali, maka yang berlaku sebagai gaya sentripetal adalah gaya tegangan talinya. Tapi kalau kita tinjaunya air yang ada di dalam ember tadi, maka gaya sentripetalnya yang berlaku adalah gaya normal yang dihasilkan oleh dasar dari embernya. Atau sistem yang lain nih, misalkan ada mobil mau berbelok. Nah, kira-kira gaya apa yang bekerja pada mobilnya supaya mobil tersebut tetap bergerak atau tetap berada pada lintasan yang melingkar tadi? Kira-kira gaya apa yang berlaku sebagai penahan supaya mobilnya tetap berada pada lintasan yang melingkar? Ya, kira-kira apa ya? Apa tuh kira-kira gaya apa yang menyebabkan bendanya tetap atau mobilnya tetap berada pada lintasan yang melingkar? Gaya gesek bukan atau gaya berat, Bapak? Ya, yang lebih tepat itu gaya gesek ya. Geseknya siapa nih? Antara siapa sama Roda siapa? Ban sama aspal. Ya, ban sama aspal ya. Di sini ada FS tuh yang arahnya menuju ke pusat
dari lingkarannya. Betul ya? Yang berlaku sebagai gaya sentripetal pada kasusnya mobil yang berbelok itu adalah gaya geseknya. Kenapa bukan gaya berat, Pak? Karena gaya berat itu arahnya vertikal ke atas ya, sedangkan gaya sentripetal itu arahnya harus searah atau berada pada bidang yang datar gitu ya, atau pada sumbu yang X-nya gitu. Sehingga gaya geseklah yang berlaku sebagai gaya sentripetal. Berarti gaya sentripetal yang berlaku adalah gaya geseknya. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa gaya sentripetal itu bentuknya bisa bermacam-macam bergantung pada sistem dari gerak melingkarnya tersebut. Kalau kita tinjau ternyata yang menahan gerakan air terhadap embernya ini adalah gaya normal, maka yang berlaku sebagai gaya sentripetal merupakan gaya normal. Kalau yang menahan adalah gaya eksternal dari tangan, maka yang berlaku sebagai gaya sentripetal adalah gaya eksternal dari tangan. Kalau yang menahan supaya mobilnya tetap berada pada lintasan yang melingkar adalah gaya gesek, maka gaya sentripetal yang berlaku adalah gaya gesek. Maka gaya sentripetal itu bentuknya bisa bermacam-macam. Tetapi karena gaya sentripetal itu adalah gaya yang disebabkan adanya percepatan sentripetal, di mana percepatan sentripetal ini bukan AR ya, tapi ASP. Sebentar saya ubah dulu. Sebentar ya, saya ubah dulu supaya tidak ada kekeliruan. Supaya nggak keliru pas nulisnya, saya ganti dulu semuanya. Oke, saya share ulang. Nah, ini udah berubah nih. ASP adalah percepatan sentripetal. Nah, karena gaya sentripetal merupakan gaya yang mempunyai atau yang memiliki percepatan sentripetal atau yang dibawa oleh percepatan sentripetal, sedangkan sentripetal seperti yang sudah kita pelajari, percepatan sentripetal itu rumusnya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Menurut hukum 2 Newton, kalau misalkan massa ya, gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatannya. Kalau kita masukkan percepatannya merupakan percepatan sentripetal, maka gaya sentripetal akan sama dengan massa dikali dengan percepatan sentripetal. Sama dengan massa dikali dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan jari-jari lintasannya. Di sini saya kasih keterangan FSP adalah gaya sentripetal. Satuannya Newton ya. M adalah massanya, massa bendanya. Satuannya kilogram. ASP adalah percepatan sentripetal. Satuannya meter per sekon kuadrat ya. Kemudian V adalah kecepatan atau kelajuan boleh dari bendanya. Satuannya adalah meter per sekon. Dan R adalah jari-jari dari lintasannya. Satuannya adalah meter. Nah, persoalannya gaya mana saja yang berkontribusi sebagai gaya sentripetal tadi yang sudah kita bahas ya. Gaya sentripetal bisa berupa gaya normal, gaya sentripetal bisa berupa gaya tegangan tali, gaya sentripetal juga bisa berupa gaya eksternal, kemudian gaya sentripetal juga bisa berupa gaya gesek. Jadi nanti gaya sentripetalnya itu bisa bermacam-macam ya contohnya. Jadi tadi di kelas yang pagi ya ada yang nanya, jadi kita pakai rumus yang mana Pak? Gaya sentripetalnya pakai rumus yang ini mv kuadrat per R atau yang sesuai dengan ininya misalkan F gas gitu ya, gaya sentripetal sama dengan gaya gesek gitu. Nah
rumusnya gaya sentripetal tetap yang ini, yaitu mv² per R, dan rumusnya gaya gesek tetap yang dulu, yaitu mu dikali dengan gaya normal gitu ya. Nah, jadi gaya sentripetal itu berlaku sebagai gaya gesek, itu tidak merubah rumusnya jadi salah satunya aja gitu. Tetapi kalau misalkan gaya sentripetalnya misalkan ya, gaya sentripetalnya merupakan gaya geseknya, maka di bagian ruas yang sebelah kiri kita masukin rumus gaya sentripetal, di ruas yang sebelah kanan kita masukin rumus gaya gesek gitu. Jadi dua-duanya kita masukin. Begitu juga dengan gaya sentripetal yang berlaku pada gaya-gaya yang lainnya. Kalau misalkan gaya sentripetalnya itu merupakan gaya normal, maka sebelah kirinya kita masukin yang tadi mv² per R, yang sebelah kanannya kita masukin rumus gaya normal gitu. Jadi eh, kita tetap memasukkan kedua rumusnya tadi pada nanti perhitungan atau persamaan yang kita akan gunakan. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita ke contoh soal. Gimana, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Sebentar Pak, mau dicatat. Enggak. Udah Pak. Oke. Kita ambil contoh soalnya mengenai gaya sentripetal. Sebuah bandul terdiri dari batu bermasa 2 kg dan tali sepanjang 2 meter diputar secara vertikal. Berarti muternya tuh ke atas ke bawah ya. Seperti terlihat pada gambar. Laju beban dijaga konstan sebesar 10 meter per sekon. Berarti kelajuannya atau V-nya konstan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya tegangan tali pada saat batu di titik A, di titik B, di titik C, dan di titik D. Nah, kita lihat di sini saya tuliskan dulu yang diketahui massa dari bendanya adalah 2 kg gitu ya. Kemudian diikat dengan tali yang panjangnya 2 meter, berarti jari-jari talinya adalah 2 meter. Dan kelajuannya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah tegangan tali di A, kemudian tegangan tali di B, kemudian tegangan tali di C, dan tegangan tali di D. Nah, sebelum kita menyelesaikan soalnya menggunakan persamaan hukum Newton, maka perlu kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada bendanya atau pada bola bandulnya gitu ya. Di setiap titik A, B, C, D gitu ya. Maka kita gambarkan. Nah, karena dia diputar secara vertikal, maka akan ada percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke bawah. Maka karena di posisi A kita ambil bahwa ada gaya apa saja kira-kira yang bekerja pada bandul ketika di posisi A. Yang pertama pasti ada gaya berat ya, yang arahnya searah dengan percepatan gravitasi. Kemudian bandul ini ditahan oleh tali yang menegang, sehingga akan ada gaya tegangan tali yang arahnya menuju ke pusat dari ininya. Berarti gaya tegangan tali ini yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya ya. Saya namakan di sini tegangan tali pada posisi A. Di posisi B, gaya tegangan talinya
tetap menuju ke pusat ya. Tetapi gaya beratnya itu justru arahnya masih vertikal ke bawah. Pada posisi C, gaya tegangan talinya agak miring ke situ, TC, dan gaya beratnya itu tetap vertikal ke bawah. Dan di posisi D, gaya tegangan talinya ke situ. Saya ulangi, gaya tegangan talinya itu ke situ. Dengan tali di D ya. Kemudian ada gaya berat yang arahnya juga sama-sama ke bawah. Nah, bisa kita lihat bahwa pada titik A, B, C, dan D, ternyata gaya tegangan tali dan gaya berat itu memiliki perbedaan sudut yang berbeda-beda. Di mana di TA ini bedanya 180 derajat, di TB di sini bedanya 90. Kalau di TC di sini adalah bedanya, kalau di sini 30, berarti di sudut sini 60 ya. Kalau di sini 60, kemudian di sini ternyata tidak ada perbedaan, yaitu 0 derajat perbedaannya. Maka bisa saya katakan bahwa tegangan tali di masing-masing titik juga akan memiliki besar gaya yang berbeda-beda. Karena tegangan tali tadi selain disebabkan oleh tegangan tali ini nanti akan dipengaruhi oleh besar gaya berat yang berlaku pada setiap titik. Oke, kita coba aja langsung untuk mencari gaya tegangan tali pada posisi A dulu. Nah, di posisi A ternyata gaya tegangan tali itu berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Berarti gaya sentripetal itu sama dengan gaya tegangan tali pada posisi A. Tapi jangan lupa di posisi A itu ada gaya berat yang melawan dari A-nya tadi. Maka kita harus kurangi gaya beratnya gitu ya. Jadi gaya sentripetal yang berlaku di sini tidak cuman gaya tegangan talinya saja, tetapi ada pengaruh dari gaya beratnya. Sehingga gaya sentripetalnya itu sama dengan gaya tegangan tali yang arahnya menuju ke pusat atau ke atas di sini ya, dikurangi dengan atau dilawan dengan gaya beratnya. Karena gaya berat arahnya ke bawah atau melawan dari gaya tegangan talinya tadi. Maka kalau kita masukin persamaannya atau rumusnya, FSP itu berarti massa dikali dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan R. Gaya tegangan tali itu masih TA yang kita cari ya. W itu berarti gaya berat, berarti M dikali dengan G. Nah, karena kita mau mencari gaya tegangan talinya, besar gaya tegangan talinya di posisi A, maka MG-nya saya pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti MV kuadrat per R, ini dari negatif jadi positif, M dikali dengan G sama dengan T. Nah, kalau kita masukin angkanya, masanya adalah 2, kecepatannya adalah 10 kuadrat, jari-jarinya adalah 2 ya. Di sini jari-jarinya 2. Masanya 2, kecepatannya 10. Ditambah massa dari bendanya adalah 2 kilo. G-nya itu karena tidak dicantumkan di soal, maka G-nya otomatis pakai 10 meter per sekon kuadrat ya. Berarti dikali 10 sama dengan TA. Maka TA-nya sama dengan ini coret, maka jadi 100 ya. Ditambah dengan 20. Berarti TA sama dengan 120 Newton. Gitu ya. Maka besar gaya tegangan tali pada posisi A adalah 120 Newton. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak untuk mencari TA? Belum, Pak. Oke, Ada, Bapak. coba. Oh, boleh. Apa sih cara nentuin sentripetal rumus itu tuh gimana? Sentripetal rumus yang MV kuadrat per R. Ya, gimana cara bisa nentuin itunya? Kan udah ada di sini. Sentripetal sama dengan MV kuadrat per R. Oh,
Sentripetal sama dengan ini yang atas nih. Cara nentuin ininya. Ya lihat aja bahwa si talinya tadi ya, gaya sentripetal itu berarti kan gaya yang bisa menahan supaya bandulnya tetap bergerak pada lintasan yang melingkar. Di sini gaya yang bisa menahan atau gaya yang bekerja pada posisi A ya, yang menahan si bandulnya itu supaya dia bergerak melingkar kan ada gaya tegangan tali A gitu ya. Kemudian ada gaya beratnya. Tetapi kita bisa lihat bahwa kedua arah dari gaya tersebut itu saling berlawanan. Sehingga gaya sentripetalnya atau gaya yang bisa menahan supaya bandulnya tersebut tetap bergerak melingkar itu terdiri dari gaya tegangan tali yang arahnya ke pusat gitu ya. Jadi kalau yang arahnya ke pusat itu selalu jadi positif ya, dilawan dengan gaya beratnya. Jadi gaya sentripetalnya dapat FSP sama dengan TA dikurangi dengan W gitu. Sedangkan ke gaya sentripetal kan rumusnya mv kuadrat per R. Jadi langsung aja masukin gaya sentripetalnya mv kuadrat per R. Gimana? Ya Sudah? Pak, makasih. Oke. Nah gimana kalau misalkan di posisi B? Di posisi B, di mana antara gaya tegangan tali TB gitu ya, dengan gaya beratnya itu terdapat atau ada perbedaan sudut sekitar 90 derajat gitu ya. Maka kalau ada perbedaan sudut seperti ini 90 derajat gitu ya, maka kita gunakan bersamaan bahwa di sini yang bekerja gaya yang bisa menahan gitu ya, gaya sentripetal yang berlaku pada posisi B itu ada gaya tegangan tali dan ada gaya berat. Tapi gaya tegangan tali benar arahnya sama dengan gaya sentripetal, yaitu selalu menuju ke pusat ya. Sedangkan gaya berat itu arahnya justru ke bawah atau punya perbedaan sudut 90 derajat dengan arah dari gaya tegangan talinya. Maka yang berlaku sebagai gaya sentripetal pada posisi B adalah gaya tegangan tali ya. Nah, di sini harus kita tambahkan dengan gaya berat tetapi ada sudutnya 90 derajat. Kalau ada selisih sudutnya kan berarti kalau nggak kita pakai sin atau pakai cos ya. Nah, supaya lebih gampang kita pakai cos aja. Di sini berarti gaya tegangan tali pada posisi B ditambah dengan gaya berat dikali dengan cos dari sudutnya yaitu 90 derajat di situ. Karena di sini perbedaan sudutnya 90 derajat, maka kita pakai cosnya 90. Maka gaya sentripetalnya sama dengan gaya tegangan tali B ditambah dengan W dikali dengan cos 90 derajat. Oke. Karena kita mau cari TB-nya maka W cos 90-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti FSP dikurangi W cos 90 sama dengan TB. Gaya sentripetal itu M dikali kecepatan kuadrat dibagi dengan R dikurangi W itu berarti M kali G dikali cos 90. Cos 90 berapa ya? 0. 0. Berarti ini MV kuadrat dikurangi 0 ya? Ini kan karena dia 0 berarti semuanya berarti MV kuadrat per R sama dengan TB-nya aja kan ya? Karena dia dikurangi 0. Berarti TB-nya itu sama dengan FSP-nya tadi. Ini MV kuadrat per R kan FSP. Maka TB-nya sama dengan massa dikali dengan kecepatan kuadrat. Massanya langsung masukin angkanya ya. Massanya itu adalah 2 kg. Dikali dengan kecepatannya adalah 10 kuadrat. Dibagi dengan jari-jarinya adalah 2. Berarti TB-nya sama dengan 100 Newton. Itu kalau di posisi yang B ya. Jadi kalau di posisi B berarti ditambah
dengan gaya berat dikalikan cos dari perbedaan sudut antara tegangan tali dengan gaya beratnya. Pada posisi yang C juga sama, bahwa gaya sentripetal yang berlaku adalah gaya tegangan tali pada posisi C ditambah dengan gaya berat dikali dengan cos dari perbedaan sudutnya. Di situ beda sudut antara TC sama W berapa derajat tuh? 60. 60 ya, karena di sini sudutnya 30 ya. Karena kita pakai segitiga yang ini nih. Segitiga yang itu tuh ya. Ini kita ambil segitiga. Kalau di sininya 30, maka di sininya 60. Maka perbedaan sudut antara tegangan tali pada posisi C ini dengan gaya beratnya adalah 60 derajat. Berarti dikali W cos 60 derajat. Karena kita mau cari TC berarti jadi FSP dikurangi dengan W dikali cos 60 sama dengan TC. FSP-nya M V kuadrat dibagi dengan R. W dikali cos 60 berarti MG. Cos 60 berapa ya? 0,5. 0,5 sama dengan TC. Kalau kita masukin angkanya, M-nya 2, 10 kuadrat dibagi dengan 2. M-nya 2 kali 10 kali 0,5. Berarti ini 100 ya. Dikurangi berapa tuh? 10 ya? Ya ini 10 sama dengan TC. Maka TC-nya sama dengan 90 Newton. Jadi gaya tegangan tali pada posisi C itu sama dengan 90 Newton. Gimana di posisi yang D? Berarti FSP-nya gimana tuh? Sama dengan? Ikut Sama dulu. dengan TD tambah W. TD ditambah dengan W. Karena searah ya, jadi ditambahkan. Karena kita mau cari TD, berarti W-nya pindah ruas ke sebelah kiri. FSP dikurangi W sama dengan T. FSP-nya tadi udah dapat ya 100 Newton nih, langsung saja. W-nya tadi udah dapat 20 Newton. Maka TD-nya sama dengan 80 Newton. Nah, bisa kita lihat bahwa setiap titik di pergerakan melingkar yang secara vertikal, tegangan talinya itu berbeda-beda. Nah, ini bisa kita buktikan kalau misalkan kita punya bandul ya, kemudian kita slow motion, maka biasanya pada puncak atau pada titik teratas di titik D ini, si talinya itu akan agak mengendur atau lebih mengendur dibandingkan dengan talinya ketika berada di paling bawah gitu ya. Kenapa? Karena paling bawah itu tegangan talinya itu maksimum 120 Newton, sedangkan di atas atau paling puncaknya itu di titik D tegangan talinya itu paling minimum yaitu 80 Newton. Jadi bervariasi gaya tegangan talinya ketika benda atau bandulnya ini kita putar ya secara vertikal. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Nah, di sini ada gambar roller coaster. Nah, roller coaster kalau kita punya kasus kalau kita punya roller coaster, orang yang bisa menciptakan atau mendesain wahana roller coaster itu berarti sudah paham betul mengenai dinamika partikel atau problem-problem pada dinamika partikel. Kenapa? Karena roller coaster merupakan penerapan paling kompleks dari hukum Newton dan dinamika partikel. Jadi ketika roller coaster itu bergerak gitu ya, atau mengikuti lintasannya atau bentuk lintasannya bisa divariasikan, itu bergantung dengan hukum-hukum Newton. Sehingga sebelum bisa merancang sebuah wahana roller coaster, perancang dari wahana tersebut harus paham betul bagaimana di titik mana gaya apa saja yang bekerja gitu ya, sehingga si roller coasternya
selain bisa menyenangkan atau ketika dinaiki itu dia wahananya menyenangkan dan menegangkan, tetapi juga masih tetap aman. Nah, itu yang paling penting ya roller coaster, karena percuma kalau roller coaster menyenangkan dan menegangkan tetapi ternyata tidak aman. Jadi seorang perancang roller coaster itu harus paham betul mengenai dinamika partikel, kemudian gaya-gaya yang bekerja untuk bisa merancang wahana roller coaster supaya bisa menyenangkan selagi aman. Ya. Nah, di sini kita coba tadi ya gaya sentripetal. Gaya sentripetal ketika mobil sedang berbelok. Oke. Maka kita coba perhitungkan ya bagaimana mobil bisa berbelok dengan gaya sentripetal berupa gaya gesek antara roda mobilnya dengan jalan atau aspal dari jalannya. Di sini melewati tikungan yang mendatar. Jadi tikungannya itu rata ya, datar, tidak miring. Maka gaya sentripetal yang diberikan maka gaya sentripetal itu diberikan oleh gaya gesek antara jalan dengan rodanya. Jadi yang menahan supaya mobilnya tidak melaju keluar dari lintasan yang berbelok ini itu merupakan gaya gesek antara jalan dengan rodanya. Nah, gaya gesek ini akan bisa mengecil gitu ya. Gaya geseknya akan bisa berkurang atau bahkan hilang ketika jalanannya basah atau licin. Ya wajar karena kalau misalkan jalannya licin atau permukaannya licin maka gaya geseknya kan akan mulai hilang tuh. Atau kalau misalkan pada permukaan yang licin maka tidak ada gaya gesek. Nah, ketika tidak ada gaya gesek maka mobilnya ini akan melaju keluar dari lintasan yang berbeloknya tadi. Nah, supaya tidak terjadi hal yang tersebut atau supaya mobilnya tetap berada pada lintasannya, maka diperlukan gaya gesek antara roda dengan jalannya. Tetapi kadang-kadang meskipun sudah ada gaya geseknya, kalau mobilnya itu masuk pada lintasan yang berbelok ini dan ternyata mobilnya terlalu kencang gitu ya. Mobilnya ternyata kenceng banget, ternyata pas mau berbelok gitu ya. Kadang-kadang gaya gesek itu tidak sanggup menahan atau gesekan antara roda dan jalannya itu tidak bisa menahan supaya si mobilnya itu tetap berada pada lintasannya atau lintasan berbeloknya sehingga mobilnya akan jadi melebar gitu ya. Maka ketika kita mau di jalan yang berbelok atau kita kita akan berbelok pada ketika kita menaiki mobil ya. Mobil-mobil itu kalau misalkan mau berbelok pasti dia akan menurunkan kecepatannya sehingga dia tidak akhirnya tidak keluar dari lintasan yang berbeloknya tersebut ya. Ini terjadi karena ketika kita melintasi atau menaiki mobil dengan lintasan yang berbelok ini, gaya gesek yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh jalan dengan rodanya itu ada nilai maksimumnya. Jadi nilai gaya geseknya itu ada nilai maksimumnya sehingga supaya bisa melaju tetap berada pada lintasannya, kecepatan mobil juga harus diatur supaya tidak melebihi dari gaya gesek maksimumnya. Sehingga di sini gaya gesek mobilnya juga akan harus punya kecepatan maksimum supaya dia bisa tetap berbelok dengan aman atau berbelok tetap berada pada lintasannya. Nah, bagaimana cara menghitung kecepatan maksimum sebuah mobil ketika berbelok pada lintasan yang ketika mobilnya tersebut berada pada lintasan yang berbelok dan tikungannya atau lintasannya itu datar. Maka untuk menghitung kecepatan maksimumnya, kita ambil contoh soal yang ini. Misalkan yang ditanyakan adalah berapa laju maksimum atau kecepatan maksimum sebuah mobil
yang masanya 1050 kg itu agar tidak selip ketika melewati tikungan dengan radius 70 meter. Berarti di sini ada jari-jari lintasannya, di sini ada masanya ya. Ada jalannya rata dengan koefisien gesekan antara ban dengan jalan yaitu sebesar 0,8. Berarti kalau saya tuliskan diketahui, maka massa mobilnya di sini adalah 1050 kg, radiusnya adalah 70 meter, dan koefisien geseknya atau mu-nya adalah 0,8. Nah, ditanya adalah kecepatan maksimum dari mobil supaya mobilnya tetap aman ketika dia berbelok atau tidak selip ketika dia melewati tikungan tersebut. Maka untuk mencari besar kecepatan maksimumnya itu bisa kita gunakan persamaan atau bisa kita gunakan bahwa gaya sentripetal atau gaya yang menahan supaya mobilnya tidak keluar dari lintasannya itu adalah yang berlaku adalah gaya gesek antara ban dengan jalannya tersebut, atau gaya sentripetal sama dengan gaya gesek antara ban dengan jalannya tadi. Maka berlaku gaya sentripetal adalah gaya gesek dari bannya. Gaya sentripetal kita tahu sama dengan massa kecepatan kuadrat dibagi dengan jari-jari. Gaya gesek itu apa tuh? Masih ingat nggak gaya gesek? Gaya gesek? Fs sama dengan Iya, apa? yang kayak huruf M, S, titik, N. Apa itu? Mu ya. Mu ya. Itu dibacanya mu bukan N. Mu S dikalikan dengan gaya normal. Betul. Jadi gaya gesek itu mu S dikali dengan gaya normal. Nah, karena lintasannya datar ya. Lintasannya datar atau rata, maka di sini bisa kita misalkan gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Kenapa? Karena sigma FY-nya sama dengan 0, gaya normal dikurangi dengan gaya berat sama dengan 0, maka gaya normal sama dengan gaya beratnya. Kalau misalkan lintasannya itu datar ya, maka bisa saya masukkan ini gaya normal sama dengan gaya berat. Berarti gaya normal ini bisa saya ganti sebagai gaya berat. Saya pindahkan persamaannya, mv kuadrat per r sama dengan mu dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya ini bisa saya ganti sebagai gaya berat. Berarti m v kuadrat per r sama dengan mu dikali dengan gaya berat. Kalau saya buka gaya beratnya, ya berarti m dikali v kuadrat mu. Gaya berat itu berarti massa dikali dengan percepatan gravitasi. Karena yang mau kita cari adalah kecepatan, maka di ruas sebelah kiri kita tinggalkan V-nya, kita pindahkan massa dengan jari-jarinya ke ruas yang sebelah kanan. Berarti V kuadrat sama dengan mu M sama G. R-nya pindah ke atas jadi kali ya. Massanya pindah ke ruas sebelah kanan jadi bagi. Begitu ya. Maka bisa kita lihat massa sama massa itu berarti saling membagi ya. Habis dibagi jadi 1 nilainya. Maka kita bisa lihat bahwa V-nya, V kuadrat, sama dengan mu dikali dengan G, percepatan gravitasi, dikali dengan jari-jari. Atau V-nya sama dengan akar mu dikali dengan G, dikali dengan jari-jari. Ya, berarti dari sini kita bisa masukkan langsung angkanya. Mu-nya sudah ada, percepatan gravitasi otomatis kita pakai 10 ya, karena dia tidak dicantumkan di soal. Dan R-nya juga sudah ada, berarti V sama dengan akar dari mu-nya 0,8 dikali dengan 10, jari-jarinya 70. Berarti akar berapa tuh? 560.
560. Akar 560 itu berapa ya? Ya, pokoknya akar 560 ya meter per sekon. Berarti kecepatan maksimum si mobilnya biar bisa berbelok dan tidak selip atau berbelok dengan aman adalah akar 560 meter per sekon. Kalau nggak salah ini 28, sekian meter per sekon. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalkan akar dari 560 aja udah cukup. Kecuali nanti kalau soalnya pilihan ganda dan diminta angkanya secara desimal. Jadi si mobil itu kalau kecepatannya maksimum itu adalah 560 meter per sekon supaya dia bisa berbelok dengan aman. Kalau kecepatannya lebih daripada ini, maka dia akan slip dan akan keluar dari lintasan atau keluar dari belokan atau istilah ininya mabal ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah hasil ini bergantung pada massa mobil? Nah, kita lihat dari persamaan yang di sini nih. V kuadrat sama dengan mu dikali G dikali dengan R. Ada massa nggak di sini? Ada faktor M nggak di sini? Ada Bapak. Nggak ada ya, karena tidak ada pada persamaan V kuadrat ini atau persamaan V ini, maka hasil ini tidak mungkin bergantung pada massa mobil. Jadi tidak bergantung pada massa mobilnya. Jadi ketika dia berbelok, ketika mobil tadi berbelok, itu semuanya bergantung pertama pada koefisien gesekan antara ban dengan jalannya. Yang kedua itu bergantung dengan percepatan gravitasi, tapi kalau percepatan gravitasi biasanya rata-rata konstan ya. Dan yang terakhir adalah bergantung dengan jari-jari dari belokannya atau jari-jari lintasan berbeloknya atau radius tikungannya tadi. Jadi semakin tajam radiusnya, misalkan belokannya ini kalau belokannya seperti itu ya, maka radiusnya besar. Tapi kalau belokannya kecil seperti itu, maka radiusnya kecil ya. Kalau belokannya tajam seperti itu, maka radiusnya kecil. Sehingga kalau radiusnya kecil, maka kecepatan maksimum yang bisa ditempuh oleh mobilnya tadi juga pasti akan mengecil. Jadi semakin kecil radiusnya atau semakin tajam belokannya, maka mobil harus semakin lambat untuk bisa berbelok secara aman. Semakin besar jari-jarinya atau semakin besar radius tikungannya, maka semakin besar juga kecepatan maksimum yang bisa ditempuh oleh mobil supaya bisa berbelok secara aman. Nah, dari sini sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mengenai gaya gesek, gaya sentripetal yang berlaku sebagai gaya gesek. Belum Pak. Belum ya. Nah, selain gaya sentripetal yang berlaku pada lintasan yang berbelok pada mobil ya, di sini yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya adalah gaya gesek. Karena dan hanya gaya gesek saja ya, karena lintasannya merupakan lintasan yang rata atau lintasan yang datar. Nah, untuk menambah kecepatan si mobil supaya dia bisa berbelok dengan kecepatan yang tinggi meskipun dia tikungannya itu radiusnya kecil, maka salah satu cara untuk menambah kecepatannya adalah membuat si jalannya atau lintasannya itu miring. Nah, ketika lintasannya miring, maka bukan cuma gaya gesek saja yang bekerja untuk sebagai gaya sentripetalnya, atau bukan hanya gaya gesek yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya, tetapi ada gaya lain yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Apa itu gaya yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya? Misalkan di sini ada tikungan yang miring ya. Di sini baloknya miring menandakan dia berada pada tikungan yang miring. Nah, selain ada gaya gesek gitu ya, maka akan ada gaya normal yang berlaku pada yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya di situ.
Nah, di sini gaya normal karena lintasannya miring, maka gaya normalnya pasti miring. Nah, kalau saya bagi atau saya jabarkan gaya normalnya ini pada sumbu yang mendatar, ini berarti gaya normal pada sumbu X, kemudian ada gaya normal pada sumbu Y ya. Atau saya gambarkan di sini NY gitu ya. Maka selain ada, kalau kita lihat arah gaya yang dimiliki oleh benda ini ke arah pusat dari lingkarannya atau pusat dari lintasannya gitu ya. Di sini selain ada gaya geseknya, juga ada gaya normal pada sumbu yang X nih. Berarti nanti gaya sentripetalnya yang berlaku ada dua macam atau ada dua jenis. Yang pertama adalah gaya geseknya ditambah dengan gaya normal pada sumbu X. Nah, sehingga bisa saya katakan di sini bahwa gaya sentripetal itu tidak cuma tunggal yang berlaku pada sistem ketika dia bergerak melingkar. Jadi gaya sentripetal juga bisa terdiri dari berbagai macam gaya yang membantu supaya si bendanya tetap berada pada lintasan yang melingkar ini. Yang penting gaya sentripetal itu membantu gayanya atau membantu bendanya itu tetap berada pada lintasan yang melingkar atau tetap bergerak melingkar. Di sini ada dua gaya yang membantu supaya mobil atau benda itu tetap bergerak pada lintasan yang melingkar ini. Yang pertama adalah gaya gesek antara roda dengan jalannya, dan yang kedua karena lintasannya miring maka ada bantuan gaya normal yang menuju ke arah dalam sini. Ada gaya normal pada sumbu yang X di mana dia akan membantu gaya geseknya sebagai atau yang berlaku sebagai gaya sentripetal. Nah, since the road is banked atau miring ya, not horizontal, the force of the road on the box is not vertical. Jadi gaya normalnya di sini tidak mungkin vertikal karena dia lintasannya miring. Part of the force on the box from the road points toward the center of the circle. Jadi sebagian dari gaya normal yang miring ini itu arahnya menuju ke arah pusat dari lintasannya, toward the center of the circle ya, atau menuju ke pusat dari lingkaran. Jadi sebagian karena dia gayanya miring, maka kalau saya bagi atau saya jabarkan, dia itu sebenarnya punya komponen gaya pada sumbu yang X atau yang menuju ke pusat dari lingkarannya. Ada juga komponen gaya yang menuju ke atas gitu atau NY. Ada NX dan ada NY. Nah, this provides the centripetal force. Nah, ini akan menambah dari gaya sentripetalnya. Sehingga gaya sentripetalnya adalah gaya gesek ditambah dengan gaya normal pada sumbu X tadi. Atau bahkan kadang-kadang no friction is necessary to keep the box in the circle. Kadang-kadang hanya menggunakan gaya normalnya saja gitu ya, atau gaya geseknya itu tidak diperlukan ketika dia berbelok. Hanya cukup berupa gaya normal pada sumbu X-nya saja sehingga bendanya atau sistemnya itu bisa bergerak dalam kondisi yang melingkar asalkan lintasannya itu miring. Gitu ya. Tadi contohnya itu sepeda, orang naik sepeda gitu ya. Balapan sepeda terus lintasannya miring. Kalau kalian pernah tahu atau pernah ke lintasan ini ya baik itu lintasan sepeda atau lintasan sepatu roda atau mobil, biasanya itu lintasannya itu untuk yang sepeda ini yang velodrome ya, ini lintasannya itu kadang-kadang licin gitu. Dan ban dari sepedanya itu tipis. Ya, karena bannya tipis, kemudian lintasannya agak licin, maka kadang-kadang gaya geseknya itu sangat kecil gitu. Sehingga yang menyebabkan bendanya tadi atau sepedanya itu ya tetap berada pada lintasan yang melingkar ini itu adalah gaya normal pada sumbu X-nya tadi. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Sekarang jam 11.25 ya. Oke, masih ada 3 menit ya. Di sini ada contoh soal, nanti akan saya lewat aja. Nah, di sini juga ada soal-soal. Nah, saya mau bahas dulu yang
mengenai ini ya PTS, soal-soal yang akan kita gunakan untuk PTS. Oke. Untuk PTS, Bapak sarankan untuk latihan soal yang dari buku. Jadi coba aja kerjakan soal-soal yang ada di buku karena nanti akan 80% dari soal-soal yang nanti Bapak akan masukkan ke dalam PTS itu referensinya dari buku paket. Itu cuma satu bab ya yang dinamika partikel aja. Halaman berapa, Bapak? Sebentar. Halaman 100 berapa tuh? 160 sampai dengan 178. Sorry, 179. Nah, itu cobain aja soal-soal yang ada di situ. Bapak tidak akan memberikan tugas ke kalian untuk mengerjakan semuanya. Itu nggak perlu Bapak kasih tugas ya. Karena tugasnya sudah cukup yang kemarin latihan-latihan soal ya. Tapi kalau kalian mau belajar untuk PTS, nah maka referensi soalnya yang dari situ semuanya. Kalau ada soal yang sulit untuk kalian kerjakan atau butuh bantuan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku, boleh tanya langsung melalui Google Chat ya. Meskipun Bapak tidak balas langsung, nanti insya Allah pasti Bapak akan balas. Dan insya Allah sebelum hari Kamis ya atau paling lambat hari Kamis sore itu kisi-kisi dari PTS sudah Bapak upload ke GCR atau ke Google Classroom. Nanti kalian bisa cek aja hari hari Kamis siang atau Kamis sore kalian bisa cek ke GCR. Nanti kisi-kisinya sudah insya Allah sudah bisa Bapak upload ke GCR ya. Nah, sedangkan kan tadi Bapak bilang kalau misalkan soal yang dari buku paket itu 80% ya. Nah, sisanya 20%-nya kalau kalian lihat kalau kalian download PPT yang ini ya, PPT yang Bapak berikan melalui GCR gitu ya. Maka di situ ada soal-soal yang sebagian ada yang di hide, sebagian ada yang di show. Yang bisa kalian lihat di sini. Di sini ada bagian yang digelapkan, ada bagian yang tidak digelapkan di situ. Nah, sisa 20% soalnya nanti Bapak akan ambil dari sini. Jadi kalau mau nyobain soal-soal yang ada di sini juga mangga. Yang ada di PPT juga mangga silahkan. Untuk membantu latihan soal PTS nanti ya. Tapi 80% Bapak akan ambil referensinya dari buku paket. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas ataupun mengenai PTS. Udah, Bapak, belum ada. Enggak ada ya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini karena sudah jam 11.02. Ya, harusnya 11.20 ya selesainya. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan doa akhir majelis. Sebelum kita tutup, jangan lupa mau Bapak minta untuk kalian mengaktifkan kamera untuk bukti pertemuan kita hari ini. Silakan bagi yang bisa mengaktifkan kamera untuk buka kameranya. Bagi yang tidak bisa membuka kamera boleh kasih reactions. Sudah ya dibuka? Oke. Bapak screenshot sekarang. Tahan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali. Terima kasih Bapak akhiri sekali lagi sampai ketemu di PTS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.